dari greenhouse gas emission atau greenhouse effect atau gas emisi rumah kaca. 40% disebabkan oleh bangunan tinggi di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar di dunia. Nah, pertanyaannya, apakah greenhouse emission itu? Greenhouse emission itu biasa dikenal sebagai efek rumah kaca, disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Ya, kita lihat ini adalah gambar. Jadi CO2 meningkat, kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang mempunyai kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Jadi emisi gas rumah kaca itu memang disebabkan karena meningkatnya gas CO2 hasil pembakaran dari fosil. Fosil itu termasuk BBM, bensin, kemudian termasuk juga batu bara. Selain gas CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida atau NO2, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan klorofluorokarbon atau CFC dan CH4. Jadi ini kita lihat ilustrasi dari efek rumah kaca, di mana solar radiation dari matahari akan turun ke bumi. Di sini ada lapisan-lapisan ozon yang menyaring dari solar radiation tersebut. Kemudian beberapa gas-gas yang dikembalikan dari bumi karena adanya pembakaran gas fosil itu akan memenuhi atmosfer dan pada akhirnya akan terjadi suhu udara yang panas karena gas-gas itu tertampung di atmosfer bumi, yang pada akhirnya akan terjadi perubahan iklim di bumi tersebut karena pengaruh gas-gas, mulai dari gas CO2, gas CH4, dan kemudian gas NO2 atau nitrogen oksida. Nah, sekarang pertanyaannya, apa akibat dari efek rumah kaca yang tadi? Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang, pembakaran tidak berkurang, bahkan cenderung bertambah, pemakaian kendaraan, pembakaran bahan bakar fosil yang banyak dipakai oleh kendaraan, baik mobil, bus, kereta, dan seterusnya, akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai dengan 4,5 derajat Celcius sekitar tahun 2030. Jadi diprediksi pada tahun 2030 kalau kondisinya tidak berubah, polusinya masih cukup tinggi, pembakaran gas-gas CO2, CH4, dan NO2 juga masih cukup tinggi, maka akan kenaikan suhu di bumi 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius. Atau kita kenal sebagai pemanasan global. Nah, pemanasan global ini akan mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut sehingga berakibat kepada beberapa pulau kecil tenggelam di negara-negara kepulauan. Jadi cukup drastis juga, cukup dramatis apabila efek rumah kaca atau pemanasan global ini tidak segera ditanggulangi, maka akan terjadi kenaikan permukaan air laut karena es di kutub utara dan kutub selatan itu mencair sehingga air laut meningkat. Kemudian pulau-pulau yang kecil itu bisa hilang karena meningkatnya permukaan air laut. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi efek rumah kaca. 4,3 juta orang meninggal setiap tahun
dari polusi udara. Ini sumbernya dari WHO, jadi memang selain meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan banyak pulau hilang, kemudian yang kedua juga ada penyakit-penyakit yang disebabkan karena polusi degeneratif ya. Polusi degeneratif misalnya kanker dan penyakit kulit dan sebagainya yang menyebabkan 4,3 juta orang setiap tahun meninggal karena pengaruh dari polusi udara. Untuk membangun gedung hanya diperlukan 2-5 tahun. Tetapi untuk mengoperasikannya, gedung itu bisa sampai 30 bahkan sampai 50 tahun. Jadi proses efek rumah kacanya cukup panjang. Nah, bagaimana mengatasi dampak-dampak negatif akibat efek rumah kaca tadi? Solusinya adalah dengan membuat rumah hijau atau green building. Jadi green building bukan hanya sekedar tanaman, tetapi adalah yang bisa menghemat energi. Nah, bagaimana caranya? Jadi green building kalau didesain dengan baik, maka akan dapat berdampak positif paling tidak terhadap 4 aspek. Aspek yang pertama adalah penggunaan energi yang lebih rendah dibandingkan building-building pada umumnya. Kemudian emisi juga lebih rendah, CO2 ya, CO emisi. Kemudian penggunaan air itu juga lebih rendah. Kemudian pembuangan sampah itu juga lebih rendah. Jadi 4 hal inilah yang akan dikurangi oleh green building. Jadi energi berkurang antara 24-50% dibandingkan gedung pada umumnya, kemudian emisi CO2 juga berkurang 33-39%, penggunaan air berkurang 40%, dan produksi sampah itu berkurang sampai dengan 70%. Itulah esensi dari green building. Jadi bukan hanya bangunannya yang ada tanaman hijau, tetapi lebih dari itu, green building adalah sebuah desain bangunan yang bisa menghemat energi, mengurangi emisi, mengurangi pemakaian air, dan yang paling penting bisa melakukan daur ulang terhadap sampah sehingga mengurangi pembuangan sampah padat. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya. Nah, di sini ada beberapa implementasi terkait dengan desain green building. Yang pertama